Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai resensi. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Nah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, materi kita mengenai resensi. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu resensi? Ya, sepertinya ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai sistem serta kebahasaan dari resensi itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian resensi. Resensi atau yang lebih dikenal dengan ulasan. Nah, pasti kalian tahu apa itu ulasan. Kalian pasti sedikit mengetahui tentang ulasan-ulasan, biasanya seperti yang di aplikasi-aplikasi ulasan, mengulas makanan, mengulas barang, seperti itu ya. Lalu resensi di sini lebih tepatnya yaitu penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya. Nah, karya di sini berupa buku, film, ataupun karya yang lainnya. Seperti itu. Kalian paham ya? Lalu, orang yang melakukan resensi atau yang meresensi disebut peresensi. Nah, peresensi ini tugasnya adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah baik, layak dibaca ataupun tidak layak dibaca atau ditonton. Seperti itu. Selanjutnya terdapat beberapa pendapat ahli mengenai resensi. Yang pertama, menurut KBBI, resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku, seperti itu. Lalu yang kedua, menurut Kosasih. Nah, menurut Kosasih, resensi merupakan tulisan yang berisi tinjauan ulasan kualitas suatu buku, film, pementasan drama, album lagu, lukisan, ataupun karya yang lainnya. Lalu yang ketiga, Setianingsih berpendapat bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Dan dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Seperti itu ya anak-anak. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian resensi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur yang ada di dalam resensi. Hal-hal yang kita lakukan dalam resensi yaitu kita dapat menanggapi kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi si pembaca. Nah, dalam menyusun resensi, berikut ini ada beberapa unsur-unsur atau sistematika dalam resensi. Yaitu yang pertama, terdapat judul resensi. Judul resensi ini harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Unsur yang selanjutnya yaitu identitas buku. Dalam menuliskan identitas buku, kita harus memperhatikan yang pertama, ada judul buku, lalu jenis buku,
pengarang, penerbit, cetakan ke, tahun terbit, dan jumlah halaman. Nah, dalam menyatakan identitas buku, resensi harus menunjukkan jenis buku yang sedang diresensi. Apakah buku tersebut termasuk jenis fiksi atau non-fiksi, seperti itu. Unsur yang ketiga yaitu pendahuluan atau pembuka resensi. Pada bagian ini biasanya berisi landasan berpikir dari peresensi. Nah, dalam bagian ini juga biasanya termuat tema dan deskripsi singkat mengenai buku yang diresensi atau karya yang sedang diresensi. Unsur yang keempat yaitu isi resensi. Isi resensi berisi sinopsis atau isi buku secara ringkas. Lalu terdapat ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Lalu berisi keunggulan, kekurangan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Unsur yang kelima yaitu sinopsis isi buku. Mengemukakan pokok-pokok dari isi buku. Jika yang diresensi merupakan buku-buku non-fiksi, maka presensi harus menyatakan atau menunjukkan tema, watak, alur dari buku yang diresensi supaya pembaca menjadi tertarik oleh buku yang diresensi. Lalu yang selanjutnya terdapat kelemahan dan kelebihan buku. Dalam bagian ini, presensi harus mengemukakan hal apa yang menarik dari buku yang sedang diresensi. Namun, presensi juga harus mengemukakan kekurangan apa yang terdapat dalam buku tersebut. Bagian yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup, sangat penting untuk siapa dan mengapa. Pada bagian penutup pula, presensi harus mengemukakan simpulan atau konklusi atas resensinya. Selain itu, presensi juga harus mengemukakan nilai yang diperoleh dan imbauan-imbauan untuk para pembaca. Hal yang dipelajari dalam meresensi buku yang selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan resensi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pada resensi biasanya banyak menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang berupa bahwa, yaitu, yakni, seperti itu. Kaidah yang selanjutnya yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal menyatakan waktu, yaitu contohnya kata kemudian, sejak, semenjak, dan akhirnya, dan masih banyak lagi. Lalu kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebaban atau sebab akibat. Contohnya kata karena, sebab, seperti itu. Selanjutnya, yaitu banyak menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini berupa menarik, lalu menyukai, menikmati, menyelami, menyadari, lalu mengikat, dan bahagia. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Contohnya yaitu ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, seperti itu. Nah, itulah tadi materi kita mengenai sistematika dan kebahasaan resensi. Mudah kan?
Nah, setelah ini untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan contoh mengenai penyusunan atau sistematika resensi.